Oke, mungkin kita bisa mulai dari ini kali ya Kak, perkenalan diri Kak Popi dulu aja kali ya. Boleh banget. Oke. Oke, Untuk semuanya, dipersilakan ya Kak. baik. Untuk semua yang sudah hadir, saya sangat berterima kasih dan apresiasi waktunya gitu ya. Karena ini sebenarnya kayak hari Sabtu biasanya bangun siang ya untuk Bapak Ibu gitu, apalagi sudah cukup lelah nih Senin sampai Jumat, tapi ternyata sampai hari ini masih antusias nih untuk ikut webinar gitu ya. Untuk walaupun sambil beraktivitas mungkin ada yang sambil masak, ada yang sambil beberes rumah gitu ya, atau misalnya sambil melakukan aktivitas yang lain, tapi sambil semangat juga nih untuk menyaksikan webinar pada hari ini. Oke, untuk yang belum kenal atau belum pernah berjumpa dengan saya minggu lalu gitu ya, atau misalnya dari tanya jawab kita lewat WhatsApp, perkenalkan saya Popi Rianti Kemala, bisa dipanggil Kak atau Mbak atau misalnya Popi langsung gitu, atau misalnya kalau misalkan yang lain tuh sering ketemu saya panggilnya Dok atau misalnya panggilnya yang lainnya gitu, itu nggak apa-apa banget gitu, karena yang penting selama Bapak Ibu nyaman gitu ya, kita berinteraksi silahkan sekali. Oke, saya menempuh S1 psikologinya di Universitas Indonesia dan kemudian dilanjutkan di S2 profesi psikologi untuk menjadi psikolog gitu ya di Atmajaya Jakarta gitu. Nah, untuk Bapak Ibu kalau misalkan nanti mau terus-terus bertanya gitu ya, apalagi misalnya ada nih tiba-tiba anaknya yang pengen jadi psikolog gitu ya, pengen masuk ke jurusan psikologi, silakan sekali untuk ditanya karena hari ini tema kita adalah tentang minat dan bakat, terutama ketika nantinya anak-anak Bapak Ibu itu menentukan jurusan kuliah gitu ya. Kira-kira nih gimana sih caranya untuk kita tahu minat bakat anak-anak gitu ya. Terus kemudian gimana nih caranya menentukan jurusan yang tepat sampai akhirnya nanti jangan ada tuh kata-kata yang namanya apa salah jurusan atau misalnya di tengah-tengah kuliah mereka tiba-tiba tidak termotivasi gitu. Jadi memang harus direncanakan sekali dari awal nih Bapak Ibu. Sekian Kak Fihan, mungkin nanti sambil berjalannya waktu ya nanti kita berinteraksi lebih dalam lagi. Yes, oke, mungkin Bapak dan Ibu juga udah mulai nungguin materinya kali ya Kak, udah mulai penasaran nih, penasaran dari kemarin gimana sih biar orang tua ini tuh bisa mengarahkan anaknya supaya bisa sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Jadi Benar mungkin banget. materinya bisa langsung kita mulai aja ya Kak Popi ya. Siap. Oke, Kak Fian boleh minta tolong untuk aku di enable partisipan screen sharing-nya. Halo, selamat pagi menjelang Sudah di siang tempat, nih kau Bapak Ibu persilakan Kak. semuanya. Saya hari ini Popi Rianti Kemala mau membicarakan mengenai minat dan bakat. Tentunya Pak Hamifa ini seru banget. Jadi dari minggu ke minggu gitu ya. Temanya tuh beda-beda. Temanya tuh sampai saya yang bikin materi sendiri kayak ini seru banget sih materinya gitu. Ini seru banget sih pilihan-pilihan temanya gitu. Jadi saya sendiri juga bersemangat nih untuk bikin materi-materinya dan menyampaikannya setiap minggu kepada Bapak Ibu semua. Oke, kebetulan hari ini tema kita adalah minat dan bakat. Ini adalah salah satu topik yang sering banget gitu ya untuk ditanyain bahkan sama bukan cuma sama Bapak Ibu semua tapi juga sama teman-teman Pahmify nih gitu. Jadi banyak banget nih para anak-anak kita yang pakai aplikasi Pahmify itu tuh nanya tentang minat bakat apalagi untuk mereka-mereka yang udah menuju UTBK atau misalnya SMPTN gitu atau ujian mandiri. Pertanyaannya pasti minat dan bakat gitu. Nah, tak kenal maka kata saya perkenalkan ulang sekali lagi gitu ya, untuk yang belum pernah bertemu dengan saya melalui online, silahkan memanggil saya dengan Kak, Mbak, Dok, atau apapun itu selama Bapak Ibu nyaman gitu ya. Saya di sini sebagai psikolog di Pahamify, di aplikasi Pahamify, mungkin Bapak Ibu sudah tahu nih, aplikasi Pahamify itu tempat anak-anak Bapak Ibu untuk belajar. Kemudian saya juga seringkali menulis artikel di Pamify. Jadi kalau misalkan ada artikel-artikel psikologi atau video-video psikologi, silahkan kalau misalkan kira-kira ada kritik dan saran gitu ya, silahkan untuk langsung diberikan kepada kami, Pamify. Kemudian saya juga aktif di Halodoc, jadi mungkin kalau misalkan kayaknya saya lagi nggak bertugas nih di Pamify gitu ya, bisa juga tanya langsung gitu ya di aplikasi Halodoc. Dan seringkali saya juga diundang untuk menjadi narasumber gitu ya beberapa stasiun televisi atau misalnya beberapa media lainnya. Jadi kadang-kadang nih kita familiar gitu, ini kayaknya pernah lihat gitu, atau misalnya kalau misalkan kita ketemu di mall gitu ya, misalnya kita ketemu di pasar atau misalnya kita ketemu di jalan, silahkan aja sapa gitu ya. Mungkin saya orangnya lupa nama tapi saya pasti ingat muka gitu. Oke, nah
sebelum kita masuk lebih dalam, saya pengen kasih tahu dulu nih, apa sih bedanya minat dan bakat gitu ya. Ini seringkali eh, kayak dipasangin gitu, pokoknya minat bakat. Padahal sebenarnya artinya berbeda nih Bapak Ibu. Jadi saya mau dari bakat dulu gitu ya. Kalau bakat itu tuh adalah sesuatu yang sudah terberi oleh Tuhan gitu ya, dan sudah ada di dalam diri kita sejak lahir. Jadi itu termasuk kayak apa ya, alamiah gitu ya. Dan nggak ada tuh yang namanya misalnya pokoknya kalau misalnya nih ya, misalnya bapak ibunya eh, punya suatu hal tertentu pasti anaknya seperti ini gitu. Nah, itu belum tentu juga. Karena apa? Karena kita setiap individu itu punya gift sendiri, punya yang namanya anugerah sendiri gitu ya. Dan ini yang dinamakan bakat gitu. Dan biasanya bisa terasa semakin banyak, semakin besar karena stimulasi orang tua. Stimulasi itu seperti apa sih? Misalnya nih anaknya ketika dari kecil, dari bayi itu didengarkan musik-musik gitu ya, atau misalnya diberikan bacaan-bacaan gitu, atau misalnya diberikan kayak mainan-mainan edukasi seperti Lego dan segala macam, itu bisa mengasah bakat-bakat mereka gitu. Jadi istilahnya bakat itu yang sudah ada di dalam diri kita. Nggak perlu kita ngapa-ngapain, kita udah bisa, kita udah sedikit punya gitu ya untuk kemampuan tersebut. Sedangkan kalau minat, biasanya minat itu kita cari dulu nih satu-satu gitu ya. Kemudian kita cari minatnya kira-kira kita sukanya ke arah yang mana gitu. Kemudian misalnya kita seneng untuk eksplorasi sebagai macam hal, terus kemudian kita condong ke satu hal gitu ya. Nah itu biasanya adalah minat gitu. Tapi biasanya minat ini juga perlu dieksplorasi lebih dalam gitu. Jadi bedanya kalau bakat itu sudah ada di dalam diri kita, kalau minat itu biasanya kita cari tahu dulu, biasanya kita eksplorasi dulu gitu. Nah, kalau bakat sendiri itu banyak banget gitu ya, banyak banget nih. Menurut teori-teori dari psikologi juga kita punya yang namanya di dalam diri kita itu punya banyak banget bakat. Mulai dari thinking, dari berpikir aja kita udah tahu nih apakah kita adalah seorang yang analitik gitu misalnya, atau misalnya kita adalah seseorang yang futuristik gitu. Nah, ini kita punya banyak banget talent mappingnya gitu. Jadi mulai mulai dari kita lahir sebenarnya kita tuh udah dianugerahi oleh yang namanya bakat sebanyak ini gitu. Tapi mungkin karena kurangnya stimulasi, kurangnya juga kita eksplorasi kemana, jadinya kayaknya nggak terlihat tuh. Padahal sebenarnya kita punya nih semua yang namanya bakat ada di depan Bapak Ibu semuanya ini. Nah, ini dari Dr. Howard Gardner gitu ya. Dia menjelaskan bahwa ada beberapa inteligensi yang dimiliki oleh seseorang gitu ya. Mulai dari logika matematika gitu. Nah, biasanya tuh seseorang yang punya bakat logika matematika itu dia senang banget nih buat main puzzle. Misalnya kalau misalkan zaman sekarang mainnya Rubik atau misalnya calculating gitu ya. Nah, dia itu tuh sebenarnya punya nih bakat-bakatnya di logika matematik, tapi mungkin seringkali nggak kelihatan gitu. Nah, Bapak Ibu bisa nih coba dari semuanya gitu ya. Kira-kira anak Bapak Ibu nih punya bakatnya kemana nih? Ada logika matematik gitu. Ini lebih lebih ke kalkulasi, lebih ke matematis gitu. Kemudian ada intrapersonal. Jadi intrapersonal tuh kayak dia tuh bisa memahami dirinya gitu ya. Dia bisa nih yang namanya tahu kira-kira dia tuh pengennya tujuannya apa gitu. Jadi dalam dirinya sendiri dia udah kuat nih. Nah, itu dia punya bakat intrapersonal. Kemudian ada yang bakat juga bodily kinesthetic. Jadi dia tuh jago banget yang namanya olahraga, atau misalnya dia ngedance gitu ya, dia nari, atau misalnya dia melakukan gerakan tubuh itu baru sekali dikasih tahu tapi dia udah langsung dia udah langsung paham. Nah, bisa jadi anak Bapak Ibu punya bakat di kinestetik ini. Kemudian di yang keempat adalah spasial gitu. Nah, spasial ini biasanya dia jago banget nih yang namanya ngedesain sesuatu hal gitu ya. Kemudian jago banget untuk bikin gambar-gambar gitu, atau misalnya semacam apa ya, bikin video, bikin games imajinasi itu jago banget. Nah, itu bisa jadi punya bakat di bidang spasial. Kemudian yang kelima ada bakat di bidang interpersonal. Interpersonal tuh pokoknya dia kalau ketemu orang baru dia bisa langsung ngobrol gitu. Terus kalau misalkan ketemu sama mungkin kayak anak-anak kecil tuh biasanya kalau misalkan kan ada ya anak-anak kecil yang baru ketemu udah langsung klop. Nah, bisa jadi dia punya tuh yang namanya bakat interpersonal gitu ya. Yang namanya seneng sama keramaian, seneng sama komunitas, bisa jadi ke arah situ. Kemudian yang selanjutnya adalah bakat linguistik. Nah, bakat linguistik nih dia nih seneng banget yang namanya baca. Semua bacaan gitu ya.
pokoknya misalnya sampai kayak papan-papan plang jalan gitu ya, atau misalnya buku-buku yang kayaknya menurut kita berat banget nih, tapi dia mau baca gitu. Nah, bisa jadi dia arahnya ke linguistik. Kemudian yang terakhir adalah bakat musikal. Jadi dia senang banget nyanyi, dia senang banget mendengarkan musik, dia senang banget bikin bikin yang namanya nge-arrangement musik gitu ya, atau misalnya tiba-tiba suka nyiptain lagu sendiri aja gitu. Nah, ini bisa jadi nih dia ada bakat di bidang tersebut. Jadi yang namanya diri kita itu punya banyak banget inteligensi gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga sedikit jadi agak sadar nggak sadar gitu ya, bahwa sebenarnya kita punya banyak banget nih yang namanya bakat gitu. Tapi arahnya kemana itu yang perlu diperhatikan lebih jauh. Nah, gimana sih caranya kita tahu untuk bakat anak tuh semana atau seberapa gitu ya? Nah, ada 2 faktor utama yaitu genetika dan perilaku. Kalau genetika itu biasanya ketika misalnya bapak ibunya itu punya bakat di bidang musik gitu ya, atau misalnya punya bakat di bidang olahraga, biasanya anak-anaknya itu akan menurun tuh namanya bakat tersebut juga. Jadi biasanya dia punya bakat musik juga, atau misalnya dia punya bakat olahraga juga. Nah, biasanya itu memang adalah perpaduan dari orang tuanya. Kemudian juga kita bisa lihat dari perilakunya, seperti yang tadi, gimana sih caranya dia berinteraksi pada keluarga, pada teman, pada lingkungannya, kemudian bagaimana model dan metode belajarnya. Ada nih anak-anak yang senangnya belajar pakai musik gitu ya, walaupun kayaknya kita, kok belajarnya sambil pakai musik sih, kayaknya nggak konsentrasi deh kamu gitu ya. Tapi ternyata bisa jadi itu adalah salah satu bakatnya dia gitu. Terus kemudian ada juga yang belajar tapi sambil main-mainin kaki gitu, atau misalnya sambil goyang-goyangin tangan. Nah, itu ada juga tuh yang model bakat-bakatnya seperti itu. Nah, jadi coba dipetakan nanti kira-kira bapak ibunya bakatnya apa, kemudian kira-kira kalau ke anak nurunnya apa, kemudian dari perilaku si anak ini sendiri, kira-kira bakatnya ke arah mana ya? Nah, gimana caranya kita tahu minat anak gitu ya? Tadi kan kita udah ngomongin bakat nih, sekarang kita ngomongin ke minat. Minat itu ada minat internal dan ada juga minat eksternal. Kalau minat internal itu biasanya dari dalam diri dia sendiri. Dia yang cari tahu, dia yang eksplorasi sendiri sampai akhirnya dia condongnya ke arah mana nih minatnya nih. Senangnya ke arah mana nih. Nah, kalau minat eksternal itu dia siapa tahu dia ngelihat teman-temannya, keluarganya atau lingkungan lainnya gitu ya untuk cari tahu nih kira-kira oh mungkin kayaknya dia senangnya ke arah musik deh. Terus ketika misalnya anak-anak Bapak Ibu ngikutin omnya gitu ya, atau misalnya ngikutin teman-temannya ke arah musik, ternyata dia ikut suka juga gitu. Nah, ini nih yang namanya eksplorasi itu penting banget untuk kita tahu yang namanya minat anak. Nah, untuk menentukan jurusan gitu ya berdasarkan minat dan bakat. Nah, ini nih kayak salah satu momok banget gitu ya untuk Bapak Ibu yang membantu anak-anaknya menentukan jurusan. Apalagi zaman sekarang nih sering banget anak-anak tuh bingung karena apa yang dia pengenin sama orang tuanya itu beda gitu. Nah, ini nih yang jadi salah satu kayak sumber masalah dari anak-anak ini karena jadinya bingung nih, aku harus nurutin orang tuaku atau aku harus nurutin kemauanku sendiri gitu ya. Nah, boleh banget kok kita untuk mengarahkan anak-anak, tapi tentu aja ada rumus-rumus tertentu sampai akhirnya kita pasti nih untuk oke, nah kamu ke arah sana aja. Saya bikin rumus yang namanya piscok gitu ya. Jadi bukan pisang coklat gitu ya, bukan gorengan-gorengan yang enak banget itu, tapi piscok. Nah, ada petakan minat dan bakat, informasi gali sedalam-dalamnya, simulasikan rencana, condong arah, dan kenali secara pro tes minat bakat. Apa nih metode piscok ini gitu ya untuk menentukan jurusan minat bakat anak-anak Bapak Ibu. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Nah, jadi kita harus memetakan dulu nih minat dan bakat anak-anak Bapak Ibu apa. Seringkali ada yang minatnya itu berbeda sama bakatnya, tapi tapi banyak juga yang ternyata minatnya itu sama kayak bakatnya. Jadi coba Bapak Ibu bikin semacam tabel gitu ya. Sudah saya contohkan di depan seperti ini. Minatnya misalnya dia minatnya ke musik, minatnya atau minatnya ke seni, minatnya matematika atau minatnya bahasa. Terus bakatnya kemana nih? Kira-kira bakatnya ke matematika, bahasa, matematika atau musik. Nah, untuk memetakan ini boleh banget loh Bapak Ibu minta petunjuk atau misalnya minta arahan sama keluarga yang lain, sama abangnya, sama adiknya gitu ya, sama mbaknya gitu. Kira-kira nih dia sukanya ke arah mana ya gitu. Kemudian kira-kira dia bakatnya ke arah mana ya. Kadang orang tua tuh cuma lihatnya dari oh dia senangnya sama matematika aja nih gitu ya. Tapi mungkin lingkungan yang lain, keluarga yang lain bisa ngelihat lebih luas gitu. Nah,
Jadi kita petakan dulu nih, kira-kira minat dan bakatnya sama nggak ya, gitu ya. Kalau misalkan sama, itu lebih mudah untuk kita menentukan ke depannya. Tapi yang agak sulit kalau misalkan ternyata minatnya beda nih. Yang sering saya temui, misalnya dia minatnya di bidang musik. Tapi ternyata bakat dia tuh ada loh di matematika, gitu ya. Bakat dia tuh ada di bahasa, gitu. Nah, jadi yuk kita petakan dulu minat dan bakat anak-anak Bapak Ibu ke arah mana nih. Kemudian kita mulai cari informasi dan gali sedalam-dalamnya. Jadi dari minat dan bakat itu tersebut, kira-kira nih kita akan langsung masuk ke jurusan pilihan 3 jurusan pilihan utama. Jadi seringkali banyak banget kan jurusannya tuh pengennya ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, pengennya kedokteran, pengennya teknik, atau misalnya pengennya ke sastra, pengennya ke psikologi gitu. Kita batasin aja 3 jurusan pilihan utama dulu. 3 yang dari misalnya dia punya 10 pilihan jurusan, kita kecilin lagi 3 aja deh. Kalau misalkan kamu boleh milih 3, kamu maunya pilih kemana dulu nih ketiga, gitu ya. Lalu dari 3 jurusan pilihan utama ini kita gali sedalam-dalamnya, gitu. Kita cari informasi sebanyak-banyaknya tentang kampus pilihannya, mata kuliahnya, dosennya, lingkungannya, biaya, sampai ke lokasi. Seringkali kita suka terjebak nih, apalagi contohnya kalau saya kan di psikologi gitu ya. Saya milih jurusan psikologi, oh pasti nih belajarnya tentang kepribadian gitu ya. Atau misalnya belajarnya tentang bagaimana sih kita ngetes orang gitu kan. Nah, tapi ketika kita lihat lebih dalam, kita lihat nih mata kuliahnya psikologi. Ternyata tiap semester itu ada yang namanya statistik gitu ya. Tiap semester itu ada yang namanya alat ukur psikologi, itu pasti matematika semua gitu ya. Ada yang namanya penelitian segala macam, itu mata kuliahnya ada di dalam situ. Kemudian ternyata di psikologi itu juga belajar yang namanya bagian anatomi tubuh gitu ya, tentang otak, tentang saraf gitu, tentang biologi. Dan ternyata di psikologi itu ada banyak banget yang namanya kita suruh bikin paper, suruh bikin jurnal gitu ya. Jadi jangan sampai nih kita terjebak sama yang namanya nama jurusan aja, tapi ternyata kita harus lihat lebih dalam nih mata kuliahnya seperti apa. Kemudian kita lihat juga nih dosen-dosennya, kira-kira nih dosen-dosennya, ya kita kira-kira punya gambaran nih, oh dosen-dosennya tuh lebih ke arah mana nih ilmunya, condongnya ke arah mana. Kemudian lingkungannya gitu ya. Oh lingkungannya nih ternyata kalau misalkan masuk ke jurusan ini, tiap hari tuh harus pakai pakaian rapi gitu ya. Misalnya tiap hari nggak boleh namanya pakai kaos, atau misalnya harus pakai kemeja terus. Nah itu tuh jadi kalau misalkan kita gali informasi sedalam-dalamnya, kita juga lebih tahu nih kira-kira jurusan pilihan-pilihan Bapak Ibu, jurusan pilihan anak itu seperti apa sih gitu ya. Jangan sampai misalnya ada nih ada anak-anak yang oh saya mau ikut jurusan namanya teknik industri, kirain belajar itu tentang industri yang kayak gimana gitu, tapi ternyata ada manajemennya juga gitu, ternyata ada tentang sumber daya manusianya juga gitu. Jadi yuk dicek terutama dari mata kuliahnya. Memang sih kita kan nggak belajar gitu ya, tapi dengan nama-namanya gitu ya, dengan kira-kira nanti ada ringkasan-ringkasannya, tiap mata kuliah itu belajar tentang apa, kita jadi tahu lebih besar, tahu lebih dalam kira-kira jurusan ini belajar itu tentang apa sih gitu. Nah, kemudian simulasikan rencana gitu ya. Jadi nanti ketika misalnya milih jurusan gitu ya, peluangnya itu masih 50% Bapak Ibu gitu ya. 50% gagal, 50% berhasil. Maka kita harus nih bikin rencana cadangannya. Misalnya kalau kita nggak masuk ke jurusan pertama, berarti ke jurusan kedua. Kalau nggak masuk ke jurusan kedua, berarti ke jurusan ketiga. Tapi kalau misalkan nggak ketiga-tiganya, kita harus apa nih? Kita harus melakukan apa nih? Biasanya anak-anak itu cemas karena mereka cuma mikirin saat mereka berhasilnya aja, saat mereka masuknya aja nih, gitu, saat mereka lulusnya aja. Tapi ketika mereka gagal, mereka bingung nih harus ngapain. Nah ini juga harus Bapak Ibu persiapkan. Bukan artinya kita semacam nggak percaya diri gitu ya, atau misalnya kita nggak optimis, tapi ini penting banget gitu ya. Apakah misalnya nantinya ketika gagal ada pilihan kampus PTN lain gitu ya, atau misalnya nggak mau ke negeri deh jadinya ke swasta, swastanya mau kemana, jurusannya kemana. Kemudian apakah mungkin pengennya ke kan ya di PTN, ya udah deh tunda kuliah dulu, kita gap year dulu, kita belajar dulu setahun lagi, kemudian nanti baru tahun depan kita ikut lagi. Atau misalnya kayaknya nggak kuliah dulu deh, mungkin karena biaya, atau misalnya karena lokasi, atau misalnya ada hal-hal lain tertentunya, kayaknya kerja aja deh lebih cukup gitu ya, lebih oke. Atau misalnya kuliah sambil kerja, atau bisnis aja. Jadi ternyata rencana cadangan itu ada banyak banget ya, nggak cuma
nggak cuma ternyata ke PTN, tapi ternyata ada banyak banget pilihan. Ada ke PTS, ada gap year, ada kerja aja, ada kuliah sambil kerja atau bisnis. Ini semuanya harus direncanakan satu persatu gitu. Jadi ketika nantinya misalnya gagal, anak-anak Bapak Ibu dan orang tua sendiri udah nggak kalang kabut nih. Gimana nih langkah selanjutnya kita harus ngapain nih gitu ya. Dan semuanya udah dipersiapkan dari awal, jadinya ke depannya tuh lebih siap gitu untuk memasuki dunia yang selanjutnya gitu. Jadi tapi tetap kita berdoa gitu. Kita tetap pengennya anak-anak kita nih masuk gitu ya. Tetap pengennya anak-anak kita nih berhasil. Kemudian condong arah gitu ya. Nah, dari pilihan-pilihan tadi ada banyak banget pilihan jurusan, kemudian ada pilihan rencana, kira-kira semuanya resikonya apa nih? Tentunya setiap pilihan itu kan ada resikonya ya. Ada yang resikonya beda-beda dan ya menurut Bapak Ibu ada yang resikonya kayaknya kecil tapi ada juga yang resikonya besar. Nah, tapi kita kembalikan kepada anak lagi. Kira-kira mana nih yang paling siap untuk anak hadapi resikonya? Karena apa? Karena nantinya ke depan itu yang menjalani adalah anak-anak Bapak Ibu gitu ya. Jadi kembalikan kepada mereka kira-kira kamu siapnya resikonya yang mana gitu ya. Mungkin menurut kita oh kayaknya enakan kamu kuliahnya sambil kerja deh gitu ya. Tapi resikonya ini nih kamu capek, terus tugasnya banyak banget gitu. Mungkin beberapa seringkali jadinya kuliahnya telat lulusnya gitu ya karena waktunya jadinya nggak bisa ngambil SKS banyak. Nah, kira-kira anak siap nggak untuk menghadapi resikonya ini gitu. Jadi kembalikan kepada mereka. Ternyata mungkin anak lebih siapnya resikonya ketika gap year gitu ya. Atau misalnya ketika dia misalnya di PTS gitu. Nah, ini nih harus didiskusikan kembali. Kira-kira anak siapnya resiko yang mana? Kemudian kalau misalkan nih semuanya kayaknya udah dirancang, udah dibikin rencananya, tapi kayaknya masih pengen tes minat bakat gitu ya. Tenang aja Bapak Ibu, di Pahamify ada yang namanya fitur tes minat dan bakat gitu ya. Jadi di fitur tes minat bakat ini tinggal sekali klik lewat handphone aja, anak-anak Bapak Ibu sudah bisa tahu nih kira-kira minatnya kemana, bakatnya kemana, jurusan yang cocok kemana, sampai ke pekerjaan yang cocok, prospeknya seperti apa gitu. Nah, seringkali memang pekerjaan ini jadi satu momok gitu ya, kayak kalau misalkan kamu di jurusan yang ini, kira-kira nanti kerjanya apa gitu ya. Atau misalnya kalau misalkan kamu yang sini, kira-kira banyak nggak ya peluang kerjanya? Kayaknya ini udah banyak banget deh. Kayaknya ini udah umum banget deh. Nanti jadinya susah cari kerja. Nah, ini perlu diperhatikan nih Bapak Ibu, yang namanya rezeki kita, yang namanya pekerjaan kita itu nggak bergantung pada jurusan gitu ya. Kalau misalkan kayak gitu mah, kalau misalkan kita bikin pekerjaan gitu ya, berarti ada dong satu jurusan yang isinya satu angkatan nganggur semua gitu kan, nggak kayak gitu ya Bapak Ibu gitu. Tapi nih pesan saya, kalau misalkan anak-anak Bapak Ibu minat banget ya sama suatu hal, sama suatu jurusan gitu ya, sama suatu ilmu, apapun kesulitannya, apapun rintangannya, apapun halangannya, pasti dia akan tetap cari cara keluar dari keadaan tersebut. Gitu ya. Contohnya kayak saya, selama 4 tahun kuliah gitu ya, itu ada banyak banget rintangannya, mulai dari nggak lulus kuliah, diomelin dosen gitu ya, diomelin sama kakak senior, mungkin Kak Fihan gitu ya, atau misalnya teman-teman Pahamifa yang lain itu juga pernah yang namanya ngerasain kendala-kendala tersebut gitu. Tapi karena kita minat, karena kita senang, jadinya kita cuma sebentar aja nih ngerasa sedihnya gitu ya, cuma sebentar aja nih ngerasa down-nya. Karena apa? Karena kita punya motivasi, oh iya saya mau menjadi psikolog misalnya gitu ya, oh iya saya mau lulus gitu. Jadi dia akan lebih cepat bangkit lagi dan akhirnya yang tadi halangan-halangan itu tuh bisa terlewati gitu. Nah, coba Bapak Ibu bayangin, kalau misalkan ternyata anak-anaknya ini nggak minat gitu ya, mungkin dia baru baru telat ngumpulin tugas gitu ya, terus nilai jadi jelek, dia udah ngerasa down, dia udah ngerasa, aduh aku salah jurusan nih, aku nggak senang lagi di sini. Bahkan untuk nyapa teman-temannya aja dia males gitu ya. Karena apa? Karena dari awal dia udah nggak minat nih, walaupun mungkin orang-orang sekitarnya pengennya dia di jurusan yang ini, kamu jadi ini aja, kamu masuk kedokteran aja gitu ya, daripada kamu di jurusan musik nanti nggak jadi apa-apa gitu ya. Tapi kembali lagi ke minatnya nih Bapak Ibu, jadi kita sendiri memang boleh mengarahkan tapi tidak boleh memaksa gitu. Karena apa? Karena 4 tahun ke depan gitu ya, mungkin sampai nantinya anaknya Bapak Ibu pengen sampai S2, S3 gitu, berarti lebih dari 4 tahun ke depan gitu ya. Semuanya nanti akan dia yang jalani. Yang namanya dapat tugas banyak gitu ya, yang namanya ujian, diomelin dosen, atau misalnya beradaptasi dengan lingkungan, itu semuanya anak-anak Bapak Ibu yang menjalani. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mengarahkan, itu boleh mengarahkan. Tapi kalau kita harus maksa, atau apalagi sampai yang
pokoknya kamu harus di jurusan kedokteran, kalau enggak mama sama papa nggak mau bayarin gitu ya. Nah, gimana nih kalau misalkan di tengah-tengah misalnya dia ngerasa salah jurusan, atau misalnya dia nilainya IPK-nya jadi jelek gitu ya, atau misalnya dia jadi bangun pagi, yang namanya kuliah harus dibangunin terus-terusan, ayo kamu ada kuliah, ayo kamu ada ujian, kita harus ngingetin tiap hari. Itu kan jadinya orang tua jadi capek sendiri gitu. Jadi dari awal yuk kita sama-sama arahkan nih anak-anak kira-kira mimpinya mau kemana. Jangan sampai orang tua gitu ya, kita sendiri malah yang mematahkan impian anak-anaknya gitu. Biasanya anak-anak tuh cemas karena itu tuh, karena kepengenanku sama kepengenan orang tua beda nih gitu ya. Atau misalnya aku pengennya ini tapi ibu pengennya itu, bapak pengennya ini, terus selama ini pokoknya apapun pilihanku tuh ditentang banget gitu. Gimana ke depannya ya? Apakah nantinya aku akan dapat dukungan? Apakah aku akan dibayarin kuliahnya gitu ya? Atau aku akan disupport kuliahnya? Nah, ini yang biasanya bikin anak-anak bapak ibu jadi cemas karena dia merasa terbeban, karena dia merasa oh ini impian harus banget dicapai nih gitu, karena bukan impiannya dia nih, karena ini impian orang tuanya. Nah, ini nih yang harus bapak ibu perhatikan sendiri gitu. Nah, sepertinya nanti kita akan lanjut di sesi tanya jawab gitu ya. Sekian materi dari saya. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Silahkan kalau misalkan ada pertanyaan, kira-kira slide ini kayaknya aku masih kurang ngerti nih, Mbak Popi, Kak Popi gitu ya. Silahkan banget untuk bertanya karena di sini kita tujuannya untuk mensejahterakan gitu ya, untuk meningkatkan gimana nih kualitas anak-anak Bapak Ibu dalam memilih jurusan kuliahnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada. Terima kasih banyak Kak Popi atas materinya. Itu menarik banget sih tadi yang tentang piscok itu ya. Aku juga baru dengar tuh kebetulan. Oke, Bapak dan Ibu kalau ada yang mau tanya-tanya, boleh langsung raise hand aja ya, atau kirim pertanyaannya via chat. Dan ini udah ada satu pertanyaan sih Kak yang masuk. Boleh. Pertanyaannya yaitu, gimana Kak caranya kita bisa mengetahui bakat dan minat anak dengan cara sederhana agar sebagai orang tua bisa dukung pengembangan bakat sesuai minatnya? Oke. Nah, sepertinya sudah saya jelaskan ya Kak Fihan ya di dalam materi. Nah, ini yang namanya rumus menentukan jurusan dan minat bakat anak-anak, yaitu ada metode PISCOK. Jadi kita perlu lihat lagi nih, kita harus banyak ngobrol, kita harus banyak komunikasi sama anaknya ya. Mungkin selama ini anaknya punya bakatnya di musik gitu ya, atau misalnya anaknya punya bakatnya di seni, tapi dia nggak berani ngomong karena bapak ibunya misalnya dokter atau bapak ibunya di bidang teknik gitu ya, atau misalnya anak-anak kita ternyata selama ini jurusannya IPA, tapi ternyata dia pengen lintas jurusan nih ke IPS gitu ya. Nah, ini nih kuncinya terutama adalah komunikasi dan mulai nih untuk kita petakan minat dan bakatnya dengan metode PISCOK ini gitu ya. Jadi Bapak Ibu boleh banget nih untuk mengarahkan gitu ya, atau mungkin mulai untuk cari-cari referensi gitu ya. Kalau misalkan kamu masuk jurusan ini, kamu nantinya belajarnya ini loh gitu. Atau misalnya kita bisa juga nih misalnya ajak ngobrol, mungkin Bapak Ibu punya kolega gitu ya di bidang tertentu, misalnya jadi dokter atau misalnya punya kolega di sebagai psikolog atau misalnya sebagai seniman gitu. Itu bisa juga coba deh nih kamu ngobrol sama teman papa, teman mama gitu ya. Kira-kira nih kamu seneng gak nih dengan jurusan yang dulunya dia pelajari, dengan ilmu yang dia pelajari, itu bisa juga gitu. Jadi kita bisa juga nih untuk panggil kolega-kolega, panggil role model gitu ya, agar si anak lebih pasti nih kira-kira dia yakin gak ya, dia minat gak ya ke bidang tersebut. Seperti itu Kak Fihan. Jangan sampai anak pengen pilih jurusannya itu karena namanya aja ya Kak ya, jadi harus tahu dalamnya gimana juga buat si jurusannya, biar mereka tahu nanti mereka bakal belajar apa sih di jurusan itu kan. Nah, ini udah ada yang raise hand. Bu Aisyah, aku udah. Oke, pertanyaan pertama, mendingan minat dulu atau bakat dulu yang diutamakan gitu ya. Oke, nah memang bakat itu adalah sesuatu yang sudah terberi dari kita, tapi berdasarkan teori, berdasarkan kalau misalkan saya menangani klien sendiri gitu ya, minat itu akan lebih membuat seseorang bertahan gitu ya. Jadi sebesar apapun minatnya gitu ya, walaupun bakatnya kecil, dia akan mau belajar gitu ya. Jadi misalnya dia senang di musik tapi dia nggak punya bakat musik, orang tuanya nggak ada yang dari background musik, tapi kalau dia minat di musik, dia akan mulai belajar dari nol, dia akan mulai baca not balok, dia akan mulai
lihat YouTube gitu ya untuk gimana sih caranya main piano, gimana sih caranya main musik gitu ya. Jadi ketika misalnya seseorang punya minat yang besar, itu harus lebih diutamakan gitu. Percuma kalau misalkan dia punya bakat yang besar tapi dia sendiri nggak minat gitu. Jadi akan lebih apa ya? Akan lebih bukannya sia-sia tapi akan lebih tidak terasa gitu. Jadi ketika misalnya ada condong nih, kira-kira kita merhatikannya bakatnya atau minatnya, coba pilih ke minat. Karena minat itu yang bisa menarik seseorang sampai akhirnya dia mau bertahan apapun rintangannya gitu. Jadi misalnya minatnya seperti minatnya di musik, tapi dia punya bakat di bidang hitung-hitungan gitu ya. Nah, mau bakatnya segede apapun gitu ya, mau sebenarnya dia jago ngitung nih gitu, tapi kalau misalkan dia ngelihat soal gitu atau misalnya dia belanja disuruh ngitung aja dia udah males gitu. Nah, itu kita akan sulit tuh untuk mengembangkannya. Beda kalau misalkan ternyata dia minat walaupun dia nggak punya bakat, dia akan mau cari tahu. Dia akan mau belajar dari sana sini, dia mau belajar sendiri tanpa dikasih tahu, bahkan saking minatnya tuh ada yang sampai berhari-hari gitu di kamar, misalnya dia main musik, dia nyiptain lagu gitu atau misalnya berhari-hari di kamar dia baca buku segala macam gitu ya. Nah, karena minatnya yang besar itu yang akhirnya membuat dia bertahan apapun rintangan ke depannya. Jadi ketika ada minat dan bakat berbeda, coba diutamakan minatnya. Gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, gimana ya caranya kita untuk melihat atau mengasah bakat gitu ya. Nah, untuk usia anak-anak di bawah 10 tahun itu memang harus sering sekali diberi stimulasi. Seperti yang tadi Bu Aisyah bilang, kalau di kota kan bisa ya diikutkan les sana sini gitu atau misalnya ikut berbagai macam kegiatan gitu. Tapi kalau misalkan di daerah, coba ajak nih permainan tapi sambil belajar. Jadi kita bisa tahu nih kayak tadi tuh ibu ikutin anaknya untuk main hitung-hitungan gitu ya, atau misalnya ajak untuk ngobrol sama orang baru, atau misalnya ajak belanja gitu ya ke pasar gitu. Kira-kira dia gimana nih interaksinya sama orang, atau gimana caranya dia ngitung, atau gimana caranya, oh ternyata setelah dari pasar dia ada kepengenan gambar sayur-sayurnya gitu, atau misalnya pengen gambar ayam-ayamnya. Nah, itu bisa dilatih dari situ gitu. Jadi yang namanya eksplorasi itu penting banget sampai nantinya anak itu condong arahnya mau kemana nih. Nggak apa-apa kalau misalkan dia mut-mutan gitu, nggak pengen gambar, dia nggak pengen main, atau misalnya nggak pengen nari-nari, itu nggak apa-apa banget. Karena itu masih dalam tahap pencarian jati diri, dan pencarian jati diri itu berlangsung sampai anak-anak itu dalam masa remaja nih Ibu gitu. Jadi kalau misalkan masih kecil gitu ya, masih belum ketahuan nih kira-kira arahnya kemana, nggak apa-apa banget. Tapi yang penting sebagai orang tua, distimulasi aja, dikasih buku bacaan, dikasih mainan-mainan gitu, mainannya nggak harusnya mahal, tapi misalnya coba ikut membantu ibu motong wortel gitu ya, ini terus dihitung wortelnya ada berapa nih potongannya gitu, atau misalnya ayam tuh ada berapa bagian gitu. Nah, dari hal-hal sesimpel itu anak sudah mulai terasah, saraf-sarafnya itu sudah mulai terangsang, jadinya anak sudah bisa paham gitu, oh kira-kira saya senangnya ke arah yang sini gitu. Jadi ada banyak banget cara untuk menstimulasi anak, tapi memang orang tuanya juga harus siap-siap capek gitu ya, harus siap-siap banget nih untuk nemenin anaknya eksplorasi kemana aja. Kayak gitu Kak Fihan. Untuk pertanyaan, udah masuk nih Kak pertanyaan selanjutnya, yaitu saya mau tanya bagaimana dengan anak yang lintas jurusan. Jadi awalnya dia SMA masuk MIPA, tapi ternyata pas kuliah dia cocoknya soshum. Gimana ya Kak solusinya? Oke. Nah, seperti tadi saya bilang, harus benar-benar yang namanya ditanyain ke anaknya. Tentunya resikonya ada banyak ya Bapak Ibu ketika linjur, yaitu berarti dia harus belajar dari awal nih tentang IPS-nya, tentang soshumnya itu dia harus belajar dari awal. Terus mungkin startnya udah beda. Kalau misalkan teman-teman soshum itu startnya misalnya udah tahu nih yang namanya ekonomi, manajemen, segala macam rumus-rumusnya udah tahu. Tapi kalau misalkan yang dari MIPA ke IPS berarti kan dia harus belajar dari awal, dia harus ngejar start teman-teman yang udah di soshum. Nah, apakah anak siap gitu ya untuk menjalani resiko ini nih? Kalau misalkan ternyata dia siap gitu ya, kalau misalkan ternyata dia minat banget, pokoknya emang pengennya ke soshum, nggak apa-apa, lanjutin aja gitu ya. Karena apa? Karena anak sudah harus tahu resikonya kayak gini loh. Kalau misalkan kamu siap, ya udah kamu jalanin aja gitu. Karena sebenarnya nggak ada yang salah untuk lintas jurusan, cuma resikonya lebih besar gitu. Jadi ya itu dia berarti harus belajarnya lebih keras, tidurnya dikurangin, mainnya dikurangin gitu kan. Mungkin lesnya les bimbel online gitu, atau misalnya les private sama gurunya, atau misalnya kerja kelompok. Jadi
tenaganya terkuras lebih besar dibandingkan kalau misalkan dia tetap di bidang IPA aja gitu. Dan ya ini nih, Bapak Ibu tanyakan kembali, ini loh nak resiko-resikonya kalau kamu linjur, kamu siap apa enggak? Kalau anaknya siap, enggak apa-apa, lanjutin aja. Seperti itu Kak Fihan. Berarti balik lagi ke kesiapan anaknya ya Kak ya. Soalnya kan sebenarnya ya balik lagi anaknya yang ngejalanin ya, orang tua mungkin hanya bisa mengarahkan, terus kasih informasi juga dan bisa menyadari ke anaknya kalau setiap pilihan itu ada risikonya gitu ya. Ya benar, jadi setiap pilihannya bahkan yang dari MIPA ke IPA gitu ya, dari IPA ke IPA pun itu juga ada resikonya, tapi mungkin ada resikonya nggak sebesar kalau dari IPA ke IPS gitu. Nah ini nih, jadi Bapak Ibu juga harus bikin apa ya, skenario yang buruk-buruknya itu nggak apa-apa banget, agar anak siap gitu. Jadi memang kita harus mempersiapkan skenario yang terburuknya, jadinya kita persiapannya tuh lebih jauh gitu ya, lebih. Jadi kalau misalkan nanti amit-amit misalnya yang nggak keterima atau misalnya gagal, itu anak sudah siap. Karena apa? Karena dia sudah menyadari bahwa konsekuensinya ini loh, kalau misalkan dia memilih jalan yang ini, dia memilih pilihan yang ini. Menarik banget nih ternyata tentang perjurusan ini ya Kak ya. Iya dong. Kayak ini tuh jadi kayak kalau misalkan aku kan juga terima di bagian konseling Tamifa ya. Iya. Pasti nih ketika ada mau UTBK gitu ya, ada yang namanya pemilihan jurusan, ini tuh jadi momok banget nih yang namanya minat bakat. Gimana sih caranya aku tahu minat bakatku? Gimana caranya aku yakinin orang tuaku kalau aku pengen linjur gitu. Misalnya gimana caranya yakinin orang tuaku kalau aku pengen ke jurusan ini, itu tuh kayak jadi top 3-nya pertanyaan anak-anak gitu loh. Iya, soalnya ternyata mungkin gak hanya orang tuanya ya kayak anaknya juga bingung, dia nge-decide minatnya apa, bakatnya apa, terus pengennya apa, itu juga mungkin anak-anaknya butuh arahan dari orang tuanya ya Kak ya. Betul. Dan itu kadang anak-anak tuh takut gitu untuk ngomong sama orang tuanya kalau misalkan dia pengen linjur atau misalnya dia pengen ke jurusan yang lain yang gak sesuai sama orang tuanya gitu. Kayaknya seringkali tuh orang tua karena udah tahu bidang yang ini gitu. Jadi ketika misalnya nih ya, orang-orang tua yang di bidang IPA gitu ya, di bidang sains, biasanya bapak ibunya mungkin teknik gitu, atau misalnya bapak ibunya guru gitu, atau misalnya bapak ibunya di bidang keperawatan atau lain segala macam gitu ya. Karena dia taunya di bidang itu, jadi dia udah paham gitu ya, isinya tuh informasinya tuh kuliah itu akan seperti itu gitu ya. Jadi ketika misalnya anak pengen, aku pengen jurusan DKV misalnya, atau misalnya aku pengen ke jurusan sastra, orang tua tuh kayak mulai, itu jurusan apa ya gitu. Terus langsung nanti kamu mau jadi apa, nanti kerjanya mau jadi apa, langsung ke situ, arahnya langsung ke situ. Dan itu bikin anak kayaknya ngerasa cemas ya, ngerasa kayaknya kok kayaknya aku pengen ke situ tapi orang tua udah langsung ngeblok nih gitu. Nah, coba baiknya Bapak Ibu nih tanya dulu DKV tuh jurusan apa sih? Yuk kita cari infonya bareng-bareng gitu ya. Oh ternyata DKV tuh jurusannya grafis misalnya, atau misalnya ngedesain gitu, atau misalnya bikin sesuatu hal yang kreatif gitu ya. Nanti kan Bapak Ibu juga bisa tahu, oh ternyata selama ini tuh kita nggak bisa loh jauh dari yang namanya dunia seni gitu. Nggak bisa loh kita jauh dari yang namanya dunia sastra, karena ternyata misalnya presiden mau ngomong di depan umum aja itu pakai anak sastra gitu ya untuk bikin teksnya gitu. Atau misalnya oh ternyata selama ini yang namanya di media sosial gitu, atau misalnya di televisi itu yang namanya anak desain, anak seni itu tuh dibutuhkan banget gitu. Nah jadi kita nggak boleh tuh yang namanya langsung ngeblok gitu ya, langsung ngasih tahu kayak nanti kamu kerjanya apa, nanti kamu bisa jadi PNS, nggak gitu, nggak bisa kayak gitu. Karena apa? Karena nantinya ke depannya yang menjalani adalah anak-anak Bapak Ibu. Kecuali nih anak Bapak Ibu berani nih untuk bikin perjanjian sama anak-anaknya gitu ya. Misalnya kalau di tengah-tengah dia ngerasa salah jurusan, dia pengen keluar dari jurusan yang Bapak Ibu pilih, boleh nggak gitu. Nah, tapi kan tentunya ini akan repot lagi ya. Tentunya ini akan kayak jadi bikin beban lagi, nanti anaknya juga udah gak percaya diri untuk masuk ke jurusan yang baru gitu, dan akhirnya dia jadi malas-malesan, akhirnya nilainya jadi jelek, akhirnya ketika nanti cari pekerjaan dia juga bingung, karena ya dia kan gak senang sama apa yang dilakuin, terus nanti ketika cari pekerjaan juga jadinya dia bingung apakah harus sama gitu ya dengan jurusan yang sekarang, padahal dia gak suka, tapi kalau mau mulai dari awal juga sulit gitu, karena startnya udah beda banget nih dari teman-teman yang lain. Jadi jangan sampai akhirnya nanti kita menyulitkan anak-anak kita sendiri. Seperti itu Kak Fihan. Berarti gak hanya tentang si jurusannya aja ya Kak, tapi orang tua juga udah harus mulai terbuka dengan profesi-profesi yang baru muncul sekarang-sekarang ini ya. Karena kan kalau aku lihat
juga ada banyak banget profesi-profesi baru yang mungkin kalau pas dulu nih orang tua kayak nggak kepikiran itu tuh akan ada sekarang gitu. Kayak misalnya mungkin karena sekarang banyak internet gitu ya, jadi kayak ada jurusan yang programmer lah, bikin game gitu. Mungkin kayak bagi orang tua, apa sih kamu ngapain sih main game terus gitu. Tapi ternyata faktanya ada loh profesi namanya pembuat game gitu. Betul. Dan ternyata itu cuannya juga lumayan banget ya. Iya, benar. Bikin game, bisa ratusan juta kanan. Itu tuh kira-kira orang tua juga harus terbuka bahwa sekarang itu gitu ya, itu dunia sudah kreatif banget gitu. Udah sangat-sangat berkembang di zaman dulu, dan mungkin zaman dulu yang bisa kita lihat itu dokter gitu ya, atau misalnya bagian teknik gitu, atau misalnya profesi-profesi lain. Tapi sekarang itu sudah sangat-sangat berkembang, bahkan sudah mulai nih muncul yang namanya jurusan-jurusan baru ya, yang kayaknya dulu tuh kita nggak kebayang loh gitu ya. Ini jurusan mau ngapain sih? Ini jurusan belajarnya apa? Kerjanya mau apa? Tapi bahkan sekarang dibutuhin banget gitu. Nah, jadi karena berkembangnya zaman, kita juga nggak boleh nih untuk menutup diri untuk hanya pada jurusan-jurusan tertentu aja. Karena apa? Karena setiap orang juga punya rezekinya masing-masing ya, punya keberuntungannya masing-masing, dan kita nggak boleh tuh untuk seenggaknya udah ngejudge duluan lah dari awal gitu, udah menutup diri gitu ya untuk jangan ke jurusan situ deh, kayaknya ke situ nggak ada prospeknya gitu ya. Menarik banget nih dari Kak Popi informasi-informasinya dan insight-insightnya ya. Semoga apa yang tadi sudah Kak Popi share itu bisa menambah informasi dan membuka lebar pandangan Bapak dan Ibu ya tentang jurusan anak, terus profesi-profesi yang baru, dan supaya kedepannya orang tua bisa menyesuaikan nih antara keinginan orang tua dengan minat anak-anaknya untuk menghindari anak salah jurusan nantinya gitu ya Kak ya. Ya. Oke, mungkin hari ini udah selesai ya materinya webinarnya. Kalau sekali ya, kayak udah ada pertanyaan lagi. Oke. Aku juga ada pengumuman sedikit nih Bapak sama Ibu. Jadi nanti di grup WhatsApp-nya aku akan membagikan gratis akses Pamify 1 bulan. Jadi pastikan Bapak dan Ibu udah tergabung di grup komunitasnya itu. Kalau belum, ini aku akan share link pendaftaran komunitasnya, dan kalau ada pertanyaan mengenai kayak ngapain aja sih di komunitasnya itu. Nah, untuk di komunitasnya sendiri itu kita setiap minggu akan ada kegiatan-kegiatan yang seru lainnya bareng sama Kak Popi, bareng sama tim Pamify yang lain juga. Jadi jangan lupa bergabung di komunitasnya dan stay tune di komunitasnya karena kita udah mempersiapkan banyak kegiatan yang seru ya Kak Popi ya buat Bapak dan Ibu semua, supaya Bapak dan Ibu kedepannya semakin bisa memfasilitasi anak-anaknya dengan informasi-informasi yang beragam gitu ya. Tuh, dan kalau ada masukan atau ada topik spesifik yang mau diangkat di webinar, boleh banget share di grup WhatsApp-nya nanti atau bisa menghubungi aku juga ya. Gitu. Oke, terima kasih banyak ya Kak Popi atas waktunya hari ini. Bapak dan Ibu juga terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih telah menyempatkan hadir pada webinar hari ini. Semoga informasinya bermanfaat dan kita nanti ketemu lagi ya di grup komunitas dan di event-event selanjutnya sama Kak Popi juga tentunya. Terima kasih. Jangan lupa ya Bapak Ibu untuk di-share linknya gitu ya, untuk jadi mungkin Bapak Ibu punya saudara gitu, atau misalnya punya tetangga-tetangga, share aja linknya. Jadi kita bareng-bareng nih mengembangkan komunitas Pahamify Parents gitu ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan gitu ya, daripada ngerumpi di grup WhatsApp sendiri gitu ya, atau misalnya japri-japrian telepon-teleponan, atau kadang, iya nih anak saya bingung nih. Nah, yuk masuk ke Pahami Parents gitu ya. Jadi bisa webinar bareng-bareng gitu ya. Jadi bisa tanya jawab bareng-bareng dan lebih nyaman juga ya, karena ada yang kenal nih di dalam grupnya. Iya, betul. Terus informasi yang di-share juga langsung dari ahlinya juga gitu kan. Benar banget. Jadi udah pasti valid lah, bukan katanya-katanya lagi. Ya. Terima kasih Kak Fihan dan Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di minggu depan ya Kak Fihan ya. Yes, minggu depan nanti kita ini lagi ya. Informasi selanjutnya pasti bakalan aku share di grup WhatsApp itu. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Kak Popi terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Kak Fihan dan Kak Fihan. Dadah.
Spotify.